Catat, ketua PKI itu dari Bani Alwi. Nah, Kiai Imad, Gus Fuad, apa segala macam itu cuman manusia-manusia yang pengen kebenaran itu tegak di negara Indonesia, yang pengen kebenaran tuh yang hak-hak, yang batil-batil gitu loh. Nggak ada urusannya sama urusan duit lah, apalah segala macam lah. Kalau urusan duit, apa sih duitnya di sini? Nggak ada. Yang dia mau tuh cuman umatnya Rasulullah tuh bahagia, nyaman, damai, tentram, dan saling mencintai, hidup beragama di Indonesia ini. NKRI harga mati, Pancasila berani mati. Karena Pancasila adalah jelmaan dari piagam Madinahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Malaser Internasional, balik lagi sama gue Bang Jenny ya. Sekarang gue pengen cerita nih, kan Gus Fuad, Kiai Imad, dan semua orang-orang yang ngedukung tesisnya Pak Kiai Imad bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi itu dituduh sebagai keturunan PKI lah, keturunan Dajjal lah, apalah segala macam lah, dibilang kita itu Yahudi lah, ini apa segala macam. Akhirnya tuduhan itu tuh sekarang sama Allah tuh dibalikin ke dirinya dia sendiri ya. Ternyata yang haplogrupnya G itu tuh yang bener-bener keturunan Yahudi Askenazi, ternyata dia ya gitu loh. Dan sampai sekarang juga dia tuh belum ada yang berani, baru 6 orang doang ya, yang orang Indonesia, ternyata haplogrupnya tuh sama. Karena dia itu mengutamakan keturunan dari jalur ayah, kalau kata Dokter Sugeng tuh namanya jalur paternal gitu ya. Jadi kalau misalnya anak lelaki dia bawa darah Habib, tapi kalau misalnya dia anak perempuan dia harus dinikahin lagi dengan satu marga dengan dia, biar tuh darah paternalnya itu tuh bener-bener nurunin baninya Alawi itu gitu loh. Makanya kalau misalnya ada dia serba salah. Kalau haplogrupnya lain berarti dia kan bininya ada yang selingkuh. Kalau haplogrupnya sama ya berarti dia tuh haplogrup G, Yahudi gitu. Jadi emang dari data ini aja nih kita udah tahu bahwa dia tuh bukan keturunan Nabi ya. Nah, gue nggak mau ngebahas masalah itu ya. Yang gue mau bahas sekarang itu masalah PKI ya. PKI, dia bilang kita tuh PKI apa segala macam. Gue habis baca buku ayat-ayat yang disembelih ya. Ayat-ayat yang disembelih itu banjir darah gara-gara PKI. Jadi penulisnya itu tuh ngirim surat ke Maria Felicia Gunawan. Waktu itu Maria Felicia Gunawan itu tahun 2015 tuh bawa bendera merah putih. Jadi di penulis itu cerita ke Maria Felicia Gunawan, Maria, kalau bukan karena perjuangan para pejuang itu nggak mungkin itu bendera merah putih itu masih ada. Itu pasti udah diganti dengan Palu Arit. Dan akhirnya gue baca, ternyata isunya tuh nyeremin banget ya. Ada pembantaian kiai dan santri-santrinya di Sumur Soco Magetan, ada pemberontakan si Kutil yang di Banten, ada yang di Brebes tuh, adanya Ibu kita Kartini tuh siapa gitu mau dibunuh apa segala macam. Jadi itu banyak lah ya. Dan waktu itu tuh pemberontakannya itu tuh dikepalai sama Muso Al-Musawa. Yang mana kita tahu tuh yang namanya marga Al-Musawa tuh marganya Bani Alwi juga ya, marganya imigran Yaman gitu loh. Jadi emang Bani dia tuh ketuanya tuh, ketua PKI. Catat, ketua PKI itu dari Bani Alwi. Nah, terus gue juga nonton Guru Gembul ya. Semoga Allah tuh menjadikan dia Menteri Pendidikan Indonesia lah. Kita butuh orang-orang tuh kayak Guru Gembul gitu. Cara berpikirnya, cara penyampaian materinya apa segala macam. Dan gue bilang ini orang nih bener-bener apa ya, inovator di bidang pendidikan. Buat kabinet yang akan datang kayaknya nih orang-orang sekali berguru gembul nih mesti dijadiin Menteri Pendidikan. Minimal dia ada di tenaga ahlinya di pendidikan Indonesia, karena dia bener-bener sayang tuh sama pendidikan Indonesia. Nah, di vlognya Guru Gembul itu di komentarnya gue baca nih, ada yang namanya Muso Al-Musawa itu berkomentar di situ dan dikasih love sama Guru Gembul. Gini kata Muso gitu, Aidit, kata kawan-kawan lain dia orang dekat Amir Sarifuddin ketika dia aktif dalam gerakan bawah tanah semasa Jepang dan aktif di asrama Menteng 31. Ya aktif di PKI ilegal buatanku gitu.
pada tahun 1935 di Surabaya. Dia sering mendampingiku di beberapa pertemuan. Dia juga membantuku di Politbiro PKI selama kurun tahun 1948. Jadi Aidit ini tuh udah ada kontribusinya ya di dalam pemberontakan PKI itu tahun 1948 itu ya. Pada tahun 1950 dia melanjutkan programku yang terbengkalai dan merevisinya pasca aku ditembak mati nih di Sumoroto Ponorogo oleh Batalion Sukowati. Jadi musuh itu ditembak tuh di Ponorogo sama Batalion Sukowati. Oh, selama dia menggantikanku memimpin PKI, dia menyingkirkan orang-orang yang aktif pada masa-masaku itu, pada masa-masa kepemimpinan musuh, seperti kawan Alimin, Wikana, dan Sumarsono. Kata kawan-kawan di PKI, penyingkiran itu untuk mengefektifkan kembali PKI. Penyingkiran itu untuk mengefektifkan kembali PKI dan membuang beban masa lalu gitu. Kurang ajar dia. Karyaku nggak dihargain. Tapi akhirnya dia dan aku sama-sama bernasib didor dan mayatnya nggak diketemukan. Gila, keren banget ya. Jadi gini ya. Jadi antara Aidit dan musuh itu udah kenal ya, udah kenal. Dan Aidit ini ternyata Ba'alawi juga, jadi imigran dari Yaman. Catet gitu. Nah, pada tahun 1950 tuh dia jadi ketua PKI. Masuk di organisasi PKI yang legal. Sebelumnya kan dia masuk ke dalam PKI yang ilegal gitu. Tapi tahun 48 ini nih PKI ini memberontak nih. Kalau udah memberontak itu kan namanya jelek ya. Namanya jelek, hancur apa segala macam. Dan dia ini nih yang namanya Aidit ini orang cerdas sih. Gimana caranya untuk membalikkan PKI itu menjadi organisasi tuh yang keren. Soalnya ntar tahun 55 itu ntar ada pemilu. Ini dari partai yang paling dibenci, gimana 5 tahun ini jadi partai yang paling dihormatin. Dan pada tahun 1953 Aidit itu diangkat jadi ketua PKI. Jadi ketua umum PKI itu Aidit. Ada 3 cara nih kalau kata guru gembul nih buat ngangkat pamornya PKI. 1, jilat penguasa. Waktu itu penguasanya itu Bung Karno. Kedua, sistem Robin Hood. Jadi kita ini ngerampok sama orang kaya, bagi-bagiin sama orang miskin. Di dalam bukunya Robert Kiyosaki nih, emang kerjaan-kerjaan Robin Hood ini nih kerjaan-kerjaan orang-orang bangsat ya. Jadi emang kita itu terperdaya sebenarnya. Kita ngeliat itu dia pahlawan, tapi padahal itu dia ngerusak tatanan suatu negara, tatanan suatu bangsa gitu loh. Di masa Rasulullah itu orang kaya itu bekerja untuk menghasilkan uang dan untuk memperdayakan orang-orang miskin, dan dia dalam dapat keuntungannya untuk didistribusikan sama orang miskin. Jadi kehidupan itu tuh berkesinambungan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya orang kaya ini dia dirampok di itu apa segala macam, terus duitnya dibagi orang miskin, duitnya habis, orang kayanya nggak bisa berkarya lagi gitu loh. Otaknya harusnya berpikirnya kayak gitu ya. Orang kayanya nggak bisa berkarya lagi, orang miskinnya ntar mau dapat makan dari mana gitu. Jadi otak-otak gila nih kayak otak-otak Robin Hood ini nih mesti kita hindari nih dengan cara jangan sampai ada orang miskin yang terlalu parah di negara kita Indonesia ini. Dan ketiga itu propaganda lah, propaganda setiap hari tuh demo apa segala macem. Ntar gue jelasin nih kenapa ini kok sama banget gitu pola-polanya tuh sama FPI zaman sekarang gitu yang udah dibubarin tuh tahun kemarin. Nah akhirnya waktu itu kan akhirnya tuh Cina-Cina yang kaya tuh pabriknya diambil sama PKI. Terus itunya diituin apa segala macam. Akhirnya hartanya dijual, dibagi-bagiin ke orang miskin. Dan yang lebih gila lagi nih, dulu tuh yang namanya kiai itu kaya-kaya ya. Jadi kiai itu tuh sebelum jadi kiai itu biasanya dia orang kaya, punya tanah banyak, punya perkebunan banyak, punya peternakan banyak gitu loh. Nanti kalau misalnya dia ngajar, santrinya ada di situ, jadi santrinya itu ngelola aset-asetnya dia. Nah, santri yang ngelola aset-asetnya dia, santrinya udah dapat ilmu, dapat makan juga, dapat semuanya gitu. Jadi kalau kita ngikutin kiai-kiai itu kita bisa kayak kiai gitu. Tapi kalau kita ngikutin Habib ya paling mentok ya kita jadi jongosnya seumur hidup. Ngawin anaknya kagak bisa karena kita ahwal gitu ya. Kalau kiai kan ngeliat nih kiai, ini ada anak nih potensinya bagus apa segala macam, dinikahin sama anaknya. Banyak lah kejadian kayak gitulah. Kiai-kiai yang diangkat jadi menantu kiai-kiai hebat sebelum-sebelumnya gitu. Nah, akhirnya
PKI itu dengan mode kayak gitu tuh banyak simpatik dari orang-orang miskin, dari pengangguran. Karena orang miskin itu yang mindsetnya udah keblok gitu ya, mental blok ya. Sekarang udah banyak penelitian. Jadi kalau dikasih duit itu dia, wah ini pendaringan gue nih, makan gue nih dari yang kayak begini nih, dia nggak mau kerja apa segala macam disuapin. Akhirnya dia terinilah sama PKI itu, jadi dia tuh cinta tuh sama PKI, jadi dia ngikutin PKI. Jadi PKI mau kayak gimana, PKI mau tiap hari demo, PKI mau tiap hari propaganda apa segala macam, orang miskin-miskin ini pada ngikutin aja. Nah akhirnya pada tahun 1955 ada pemilu PKI, partai keempat terbesar se-Indonesia, dan ketuanya itu Aidit. Nah saking cari mukanya sama Bung Karno, waktu ada tentara kalau nggak salah tuh marinir digantung di negara Malaysia itu tuh, akhirnya Bung Karno ngomong ganyang Malaysia. Tapi ini pengikut Bung Karno tuh nggak mau ada perang gitu, nggak mau ada perang sesama satu rumpun gitu. Nah ini Aidit nih maju sendiri nih, dia ngirimin orang, ngirimin apa segala macam tuh untuk cari muka sama Bung Karno. Jadi mau nggak mau tuh waktu itu Bung Karno tuh sayang nih sama Aidit, Bung Hatta tuh sayang sama Aidit gitu. Dan emang nih Aidit ini nih anak emasnya Bung Hatta gitu. Jadi Aidit ini nih paling disayang gitu ya sama Bung Hatta, walaupun akhirnya bersebangan. Tapi Aidit ini nih benci sama Bung Karno, karena Bung Karno itu hidupnya tuh terlalu bermewah-mewah, terlalu feodal apa segala macam. Dan otak jahat Aidit nih, otak kiri Aidit tuh benci sama Bung Karno. Jadi Aidit itu tuh sebenarnya tuh cuma memanfaatin Bung Karno doang. Nah sekarang orang-orang pada bilang Bung Karno lah yang menciptakan PKI lah, Bung Karno lah yang ituin Nasakom lah, Bung Karno itu segala macam. Bung Karno itu ya bapak bangsa ya. Waktu dulu misalnya gue nih jadi Bung Karno, pas gue mau ngambil keputusan, teman-teman gue nggak mau ngedukung, tiba-tiba ada orang tuh bener-bener setia sama gue, bener-bener itu sama gue, ya otomatis mau nggak mau gue balas budi lah sama dia gitu, logikanya kayak gitu ya. Nah akhirnya pada tahun 65 gara-gara Aidit itu mabok kekuasaan, contohnya kayak Habib sekarang lah, udah jamaahnya banyak, muhibinnya banyak, apa segala macam, sombong, dikit-dikit persekusi lah, dikit-dikit inilah merasa paling punya Indonesia lah, inilah apa segala macam. Akhirnya Bung Karno itu diserang sama PKI. Nah di titik inilah Angkatan Darat Indonesia tuh yang tahu nih gelagat-gelagatnya itu apa segala macam tuh ngebantai PKI gitu. Jadi di sinilah tuh PKI tuh dibantai, dihabisin apa segala macam. Bahkan setiap tanggal 30 September gitu diputerin ulang-ulang terus biar apa? Biar masyarakat itu jangan mau lagi tuh ada partai kayak begitu, jangan mau lagi tuh ada pemahaman kayak begitu apa segala macam. Sekarang ini model baru tuh, tapi polanya sama gitu. Bahwa wah ini banyak yang koruptor nih, itu tuh misalnya yang kasus sekarang tuh 271 triliun itu tuh nggak ada bandingnya, dia ada di situ tuh Alwi Albar tuh habis itu. Wah ini Cina, wah ngegerogotin ini, Cina harus diserang, Cina. Akhirnya kita kejadian 98 tuh kejadian lagi gitu. Nah ini gue ngomong kayak begini, gue bikin vlog kayak gini buat anak cucu gue, buat anak cucu bangsa Indonesia segala macam. Jadi jangan sampailah kita tuh ada kejadian-kejadian berdarah lagi, ada kejadian-kejadian PKI lagi, ada kejadian-kejadian kerusuhan Madura dan Dayak, ada kejadian-kejadian Ambon, ada kejadian-kejadian yang wah bikin memilukan ini gitu, gara-gara provokasi orang-orang yang nggak jelas kayak begini gitu. Jadi mulai dari sekarang nih kita mesti tahu tuh bahwa gembong PKI itu ternyata tuh Ba'alwi gitu. Wah, yang ngaku-ngakunya cucu Nabi lah, apalah segala macam lah, ini apa segala macam, tapi dia berbuat kehancuran terus gitu. Dan gue percaya ya, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki gitu ya, bahwa Indonesia ini replikanya surga gitu. Jadi Allah itu sayang banget sama Indonesia, dan Indonesia itu dijaga sama para wali-waliullah gitu. Jadi siapapun apapun yang akan menghancurkan Indonesia, memecah belah bangsa Indonesia apa segala macam, pasti dihalangin sama Allah. Dulu waktu kejadian Ambon itu, jadi gue baru tahu sekarang kejadian Ambon lah, kerusuhan Ketapang, terus ninja yang di Banyuwangi ini apa segala macam. Itu kalau presidennya bukan Gus Dur, itu bakalan panjang, itu bakalan hancur gitu. Jadi ya Allah keren banget deh Gus Dur jadi presiden walaupun sedikit, wah tapi gila efeknya tuh bener-bener apa menjaga Indonesia banget gitu. Jadi waktu dulu tuh ada Pak
ada imigran Yaman juga ya. Imigran Yaman tuh namanya Jafar Umar Talib gitu. Waktu kejadian Ambon, Gus Dur tuh udah ngelarang jangan ada jihad ke sono, jangan ada jihad ke sono. Karena kalau ada jihad bakalan banyak yang mati, bakalan banyak korbannya lagi, bakalan itu apa segala macam. Tapi karena dia didukung sama Amin Rais, sengkuningnya waktu itu, sengkuningnya Gus Dur waktu itu, akhirnya itu dia jalan, dia itu segala macam. Akhirnya itu kerusuhan Ambon tuh dari tahun 99 sampai 2002 baru selesai. Dan baru selesai itu gara-gara ada Pela Gadong itu kan. Pela Gadong itu kita itu semua tuh saudara gitu. Jadi waktu tahun 2002, 2003 gue pernah satu kontrakan tuh sama Ambon-Ambon dari sono. Bosnya tuh namanya Bos Yusman Karepesina gitu. Terus ketemu sama temen gue yang Ambon Kristen. Itu di situ tuh bener-bener apa ya, bener-bener rahat gitu, bener-bener nganggap saudara banget gitu. Bener-bener nyanyi bareng, makan bareng apa segala macam. Pas pulang juga dia nggak mau ini. Jadi bener-bener orang yang segitu akrabnya segitu tapi bisa diadu domba gitu, bisa main bunuh-bunuhan gitu. Makanya mulai dari sekarang nih, semoga ya wali-waliullah nih, Allah wali-waliullah tuh ngejaga Indonesia tuh dari yang namanya tuh perang saudara. Jangan sampai ada kejadian-kejadian PKI lagi yang ada di Indonesia. Jadi kita sekarang udah tahu nih bahwa bener kata Imran Hussein, grand design-nya itu tuh haplogrup yang bikin hancur negara itu, haplogrup yang sering bikin kerusuhan itu haplogrup G gitu ya, haplogrupnya Yahudi yang sekarang nih rame nih di Rafah tuh, di Palestina tuh, di ini apa segala macam, ya dia juga orangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita cinta Palestina, kita cinta Indonesia apa segala macam, kita harus tahu siapa musuh, siapa temen gitu. Ya udah gitu aja dari gue Bang Zaini. Maaf vlog ini agak lama, agak panjang apa segala macam, karena gue cuma pengen nyampein doang bahwa Kiai Imad, Gus Fuad apa segala macam itu cuman manusia-manusia yang pengen kebenaran itu tegak di negara Indonesia, yang pengen kebenaran tuh yang hak-hak, yang batil-batil gitu loh. Nggak ada urusannya sama urusan duit lah, apalah segala macam lah. Kalau urusan duit, apa sih duitnya di sini? Nggak ada. Yang dia mau tuh cuman umatnya Rasulullah tuh bahagia, nyaman, damai, tentram, dan saling mencintai, hidup beragama di Indonesia ini. NKRI harga mati, Pancasila berani mati. Karena Pancasila adalah jelmaan dari piagam Madinahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.